Shalom, puji Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya masa menjadi seorang bayi. Ketika kita menjadi seorang bayi, mungkin kita tidak akan pernah merasakan namanya rasa takut. Namun berjalannya waktu, kita pernah mendengar perkataan dari orang tua kita yang mengatakan, jangan main dekat api, nanti kamu bisa terbakar atau terluka. Perkataan itu akhirnya mengubah menjadi sebuah perasaan takut di dalam perasaan kita, sehingga rasa takut itu menjadi sebuah trauma di dalam diri kita. Kita pernah mengalami sebuah pengalaman buruk, kita pernah mengalami sebuah kehilangan, kita pernah mengalami rasa disakiti, kita pernah mengalami rasa duka, atau hal-hal yang kejadian-kejadian buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang takut akan sesuatu. Dikarenakan rasa takut itu menjadi sebuah trauma yang membuat kita tidak melangkah. Rasa trauma itu akhirnya menguburkan harapan kita. Rasa trauma itu akhirnya mengubur masa depan kita, karena kita putus asa, karena kita kecewa, karena kita takut akan hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai merasakan seperti itu, akhirnya kita tidak berani untuk melangkah maju dari kegagalan yang kita alami, dari kejatuhan yang kita dapatkan, dari rasa kecewa yang kita alami. Kita harus paham dengan benar bahwa siapa yang ada di samping kita, yaitu Yesus Kristus. Alkitab menuliskan sebanyak 365 kata jangan takut. Artinya tidak ada alasan satupun untuk kita takut akan apapun itu. Janganlah kita cemas, janganlah kita khawatir, janganlah kita bimbang. Tuhan mengatakan itu kepada kita. Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus bimbang? Mengapa kita harus cemas? Jika Yesus saja mengatakan seperti itu, artinya Tuhan tidak meninggalkan kita sedetik pun. Dia menyertai kita. Hanya bagaimana kita mau merasakan, mau melihat kehadiran Tuhan ada dalam hidup kita. Apakah kita mengizinkan rasa takut itu menguasai kita, atau kita mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita? Hari ini, apa yang harus kita takutkan? Kita harus takut akan masa depan kita, takut dengan hal-hal yang kita inginkan tidak terjadi. Percayalah, Tuhan sudah menyediakan masa depan. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagimu, asal kita mau percaya kepadanya dan kita tidak takut, bahkan kita tidak khawatir akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.